Halo, semoga nggak bosen-bosen. Hari ini gue pengen sharing tentang tetap kejiwaan karena masih kental nih kelas jiwanya. Tentang buku-buku yang ngebantu gue untuk belajar, bukan untuk dapat nilai bagus. Karena buat nilai ya standar-standar aja, tapi buku-buku ini ngebantu untuk lebih banyak knowledge tentang kejiwaan. Oke, yang pertama adalah buku PPGDJ. Kenapa ada batas-batasnya? Ya untuk bantu gue langsung ngebuka. Di sini juga bisa ditulisin apa. Misalnya lu habis baca, lu bisa langsung tulisin. Buku diagnosis gangguan jiwa ini PPGDJ itu sangat penting banget. Tapi kalau lu tipe yang bisa online aja sih, ya silakan. Menurut gue ini wajib banget sih kalau misalnya koas nih. Buka abu-abu. Oke, next. Mini note ini penting banget karena sering ditanyain juga. Yang simpel-simpel misalkan waham adalah, terus ide adalah, arus pikir adalah. Nah, buku-buku ini lumayan ngebantu juga. Jadi ya kalau misalkan ditanya obat-obat juga ada tuh kalau kelihatan ya. Nggak tahu kelihatan kalau udah, pokoknya gitulah. Ada bentukin simple kayak misalkan kalau obat-obat tuh APG 1 dibikin kotak, terus ada dosis anjurannya. Lumayan kalau misalnya tiba-tiba ditanya sama dosen, kita ada kepikiran nih mau jawab apa gitu. Lalu lumayan lengkap, lumayan ngebantu. Apalagi kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, cuman satu kata gitu loh, misalkan waham adalah, skizofrenia adalah, nah kita bisa jawab nih pakai ini, nyeletuk nih. Kan pakai buku ini cukup kok. Lalu selanjutnya adalah tendeng. Ya, ini buku Kaplan and Sadok psikiatri klinis. Ini ngebantu banget karena di sini ada bukan PPGDJ, DSM-nya di sini banyak. Lalu lengkap banget. Dia bisa ngejelasin kayak afek itu apa, kesesuaian afek itu gimana tuh jelas semuanya, ada cerita-ceritanya, terus ada contoh kasusnya juga. Ya kalau misalnya mau lebih dalam, oke lah, boleh beli Sadok ini. Ngebantu banget juga untuk ini. Lalu ada ini buku buku aja psikiatri UI. Ini juga buku yang bagus banget. Ada misalkan prognosis skizofrenia gimana, perjalanan penyakitnya gimana. Kalau lu rajin, seminggu sebelum stase lu bacain nih. Tapi karena gue kemarin telat belajarnya, nyesel gue. Apa ya, infonya taunya pas sudah selesai ujian gitu loh. Gak apa-apa, yang penting ada ilmunya. Kalau di Grogol tuh ada toko buku, bilang aja buku merah. Ini buku merah ini buatan Dr. Rusdi Maslim, SPK JMKes. Mirip sama. Dua buku ini mirip loh yang bikin. Tulisan ini loh namanya, kalau kebaca ya, kalau nggak kebaca ya udahlah. Ini dua-duanya mirip, dua buku ini. Nah, ini edisi 2014 by the way. Di belakangnya ada beliau juga, muka beliau. Ya, gitulah. Ini penting banget karena bukan penting banget sih, menurut gue ini bagus. Di sini kita jelasin, oh obat ini sama obat ini gimana sih? Ada efek samping nggak kalau misalnya dibarengin? Misalkan kopi atau apa ya? Contohnya, bentar. Oke, misalkan kalau orang nih atropine toxic syndrome tuh gimana sih? Atau nggak interaksi obat A sama obat B? Boleh nggak digabung jadi satu atau nggak boleh? Ada nggak interaksinya? Buku sekecil ini, tipis, buku saku banget, praktis, bisa bantu jawab. Lengkap.
Lalu buku yang terakhir, sebenarnya ada 2 lagi sih, buku Farmako UI sama Farmakologi yang Crash Course. Lumayan sih nih. Ada gini loh, ada gambaran sistem obatnya gimana, misalkan di bagian korteks otak, di bagian limbiknya gimana, di jalur ini gimana. Lumayan bagus, ngebantu. Oke, jadi sebenarnya mau buku berapa banyak pun, kalau kayak gue telat baca buku yang ini tadi ini, ya jadi nggak guna pas koas. Baca itu bagus sebelum koas sih. Next koas harusnya, next tasa harusnya gue belajar lebih dulu 3 hari lah. Kalau kemarin kan agak telat belajarnya karena efek pandemi. Nggak juga sih, emang males aja. Oke, sekian.